Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rini Nuraini, guru akidah akhlak di MAS Fauzania. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat dengan NIM 2560101200149. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 11.3 dengan materi menghindari ghibah dan namimah. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat kelulusan uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Gimana, bahagia hari ini? Udah sarapan belum? Alhamdulillah ya. Kegiatan hari ini biar berkah dengan Ibu. Marilah kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh KM. Silakan Ibu KM. Siap belajar, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghfirna bil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini, untuk mengingatkan kita terhadap cinta terhadap tanah air kita. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harap berdiri ya. Indonesia Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelumnya Ibu habisin dulu ya. Alia Fauzia, Maura Sri Lestari, Meli Mariani, Muslimah Fahira, Naila Faja Fauzia, Naila Nur Halifa. Oke, hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Oke, anak-anak, kemarin kan tentang berpuji ya, di mana alat berpuji itu sempurna ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, sekarang pembelajaran materi hari ini yaitu tentang kebalikannya. Berarti apa? Akhlak tercela. Oke, ada yang pernah ingat ataupun tahu udah terbiasa dengar dengan kata-kata lidah lebih tajam daripada pedang? Ingat maksudnya apa sih? Ngerti gak maksudnya itu? Kenapa lidah lebih tajam daripada pedang? Ada yang tahu? Nah, kenapa sampai dianalogikan seperti itu? Lidah lebih tajam daripada pedang. Berarti lidah itu bisa lebih membunuh banyak orang. Ngerti gak paham di sini? Iya. Ibarat kata kalau misalkan pedang kan bisa membunuh sampai berdarah. Kalau lidah bagaimana? Mungkin begitu. Bahkan itu sampai menusuk hati, bahkan bisa sampai merusak citra diri dari seseorang tersebut. Ngerti ya? Oke. Adapun tujuan pembelajaran tentang menghindari ghibah dan namimah ini, pertama, menjelaskan pengertian ghibah dan namimah. Yang kedua, menyebutkan
logis. Yang ketiga, menjelaskan dampak negatifnya. Yang keempat, menunjukkan cara menghindarinya. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran menjaga lisan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4 poin. Sebelum lanjut pada materi yang lebih dalam lagi, dan nanti juga kalian bakal dibagi kelompok. Kita harus breaking dulu ya, biar fokus, biar semangat juga. Oke? Oke. Masih ingat kan? Kelompok 1 sampai kelompok 5 ingat? Ingat. Semuanya berdiri ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5 2 kali. Sudah kumpul semuanya? Sudah. Oke. Anak-anak, ini duduknya sudah sesuai kelompok yang sudah dibagikan kemarin? Sudah. Bagus ya. Kita simak video ini ya. Ya, tadi kelihatan ya, semakin suaranya semakin valid ceritanya, semakin pelan suaranya semakin valid ceritanya. Video yang tadi sudah ngapain sih? Gimana? Gimana itu? Kelihatannya asik dan lucu ya. Padahal kalau misalkan kita bahas tentang jiwa, itu sangatlah mengerikan. Mengapa sangat mengerikan? Karena Allah SWT sudah mewanti-wanti janganlah bergibah. Karena gibah itu sangat dilarang dalam Islam. Sesuai pengertiannya, gibah diambil dari bahasa Arab, yaitu gaba, artinya sesuatu yang tersembunyi dari mata. Ada gak yang gibah depan orang itu? Tidak. Makanya sesuatu yang tersembunyi dari mata, artinya dia ngomongin orang, dia menggunjing orang di belakang si orang yang digunjing.
bahwa orang yang suka bergibah, orang yang suka menggosip itu, terutama menggosipkan kejelekannya, keburukannya, maka disamakan dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Pernahkah kalian memakai bangkai ayam yang sudah bau di jalanan? Pernah. Tidak. Ketika kamu melihat itu jijik nggak? Jijik. Ini kamu suka menggibahi orang, kemudian orang yang kamu gibahi, kemudian orang yang kalian jelek-jelekin, kamu memakan dagingnya, bangkainya, kan jijik. Ngeri kan? Ngeri. Hadis Nabi mengatakan dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kamu dari ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada zina. Mereka berkata, bagaimana bisa ghibah lebih berat daripada zina? Rasulullah SAW kemudian menjawabnya, sesungguhnya orang yang berzina bila bertaubat maka Allah akan mengampuninya, sedangkan orang yang ghibah tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah sebelum orang yang dighibahi memaafkannya. Bayangkan ya, orang yang berzina saja ketika dia berbuat dosa, Allah akan memaafkannya apabila orang tersebut bertobat secara sungguh-sungguh, bertobat taubatan nasuha. Lain halnya dengan orang yang suka ghibah, Allah akan memaafkannya apabila dia sudah dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Berarti ghibah ini termasuk dosa besar. Ngeri ya? Ini karena lisan, bukan karena zina, dimasukkan ke dalam dosa besar. Nauzubillah dan menolak dengan sopan bila diajak bergosip. Suka bergosip? Untuk yang suka bergosip? Seru ya? Tapi nggak seru dosanya. Oh iya benar banget. Bagaimana perasaan kalian kalau misalkan kalian diomongin dari belakang? Bagaimana kalau misalkan persahabatan kalian ada suatu pergibahan? Sahabat Nabi digibahin sahabat siapa? Ibu, saya pernah dengar waktu itu Nabi sedang Isra Mi'raj melihat sebuah kaum yang mempunyai kuku besi dan mencakar-cakar wajah dan badannya. Katanya itu orang yang suka berprasangka kepada saudaranya. Maksudnya gimana, Bu? Tasya mengatakan ketika Rasulullah bercerita, Tasya bercerita dan melihat gitu ya dari itu mungkin ya membaca ya. Tasya mengatakan Rasulullah SAW ketika berisra Mi'raj pernah melihat suatu kaum mencakar dirinya, yang cakaran itu terbuat tangan cangkuknya itu kuku besi. Kemudian dia mencakar dirinya, wajahnya, dadanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat itu, wahai Rasulullah, kenapa ada kaum yang berperilaku seperti itu, mencakar wajahnya dengan kuku besinya, sampai dadanya pun dia cakar sendiri. Wahai Rasulullah, itu adalah suatu kaum di mana kaum tersebut suka menggunjing, bergibah. Nabi SAW Ibu, bagaimana jika kita membicarakan orang lain, tapi membicarakan orang tersebut, membicarakan kebaikan dulu? Bu, bagaimana kalau misalkan kita bergibah, membicarakan orang lain tentang kebaikan?
bagi saya termasuk buah. Karena Karena walaupun kita menceritakan kebaikan, kita tetap membicarakan orang tersebut dari belakang. oke, kalau kita ada di kelompok ini, bukan kenapa? Karena usaha kita itu kan membicarakan kebaikan. Oke, karena membicarakan kebaikan dan keburukan. Oke, kalau kita kelompok ini, bukan kenapa? Karena dibantu membicarakan keburukan. Oke. Dari sini Bu, bukan riba, Bu, itu mah namanya masih termasuk riba, bukan termasuk riba. Ingat ya. Nah di sini disebutkan kata kuncinya ini. Kata kuncinya menyebutkan keburukan. Berarti ketika kita bergosip ataupun ngomongin orang tentang kebaikannya, itu bukan namanya riba, tetapi riba apa? Riba apa sih hasil dari riba hasanah itu? Yaitu membicarakan kebaikan orang, yang artinya dia memuji orang tersebut. Kira-kira ketika kita membicarakan orang tentang kebaikannya, apakah si orang tersebut bakal rugi tidak? Tidak. Yang ada bakal harum namanya, karena terus-terusan dipuji kebaikannya. Otomatis orang lain pun bakal penasaran, yang mana sih orangnya sampai harum begini namanya. Ya, ya. Kemudian, ya jadi untuk gibah ini hanya menyebutkan keburukan seseorang di belakangnya, meski benar. Ya. Jadi kalau misalkan gibahnya salah, berarti maksudnya pada fitnah. Nah, sekarang lanjut pada namimah. Namimah juga adalah bentuk perilaku tercela yang diakibatkan oleh lisan itu sendiri. Ya. Kemudian dalam bahasa Arab dikatakan bahwa namimah itu artinya adu domba, suaranya pelan atau gerakannya yang pelan. Kemudian menurut istilah menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain untuk menimbulkan permusuhan. Tenaga kalian mengadu domba orang lain? Tidak. Tenaga kalian mendengar seseorang korban adu domba? Nah, bagaimana ini perasaannya? Sakit. Ya. Menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain menimbulkan permusuhan. Berarti ketika menimbulkan permusuhan, berarti sudah memutus, sudah silaturahmi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Ada yang membacakan untuk Ibu? Oke, Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Terima kasih Zahra. Yang artinya janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela, berjalan kiat kemari menyebarkan fitnah atau berita bohong. Maka kalian melihat fenomena namimah ini di kehidupan nyata? Contohnya? Contohnya yang mana? Adu domba, sobat domba. Di sini kan ada berita bohong yang disebar. Kemarin pas pemilu, benar nggak?
Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini sudah jelas. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih hadisnya begitu sangat tegas dan keras sampai menyatakan tidak akan masuk surga? Karena dosa-dosa. Karena dosanya dosa. Memperpecah dosa. Memecah belah dosa. Kemudian menciptakan permusuhan. Ini sangat kejam. Nah, karena kejam terhadap orang lain, terhadap manusia, maka hadis Nabi pun seperti ini. Tidak akan masuk surga. Berarti namimah ini termasuk yang tadi kita lihat, dosa besar. Mau kalian punya dosa besar diakibatkan karena lisan kamu yang tidak bisa dijaga? Tidak. Tidak. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, silakan kalian ini kerjakan ya, lembar soal dari buku. Kemudian diskusikan juga dengan teman-teman kalian. Semuanya sudah berbahagia? Sudah. Ini untuk yang pertama ya. Lihat ya semuanya. Yang tugas presentatif, yang langkah pertama yang identifikasi masalah. Yang tugas ini dijawabnya individu ya. Individu. Kemudian untuk yang langkah ketiga, kalian silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dari skenario masalah yang sudah ibu setelah di LKPD ini. Silakan kerjakan dan diskusikan. Mana anak-anak sudah beres semua jawabannya? Sudah. Sekarang kita lanjut presentasi ya. Oke, silakan dari kelompok ini dulu. Nih, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Aziza. Saya di sini berperan menjadi moderator dan teman saya yaitu Sri Amalia sebagai penjelas menyampaikan akar masalah, dan yang kedua yaitu Elsa Hopipa menyampaikan dampak sosial, dan yang terakhir yaitu Meli akan menjelaskan solusi dan langkah pencegahannya. Pertama-tama, kami akan menjelaskan akar masalah yang akan disampaikan oleh Sri Amalia. Akar dari permasalahan
media sosialnya. Dan itu belum tentu benar dan akhirnya menimbulkan sikap namimah dan terjadinya ghibah. Dan yang kedua yaitu dampak yang akan ditimbulkan dan akan dijelaskan oleh Elsa. Dampak negatif ghibah dan namimah yaitu menghapus pahala, doa terhambat, merusak persaudaraan, menimbulkan permusuhan, dan merusaknya nama baik seseorang. Adapun solusi dari permasalahan tersebut yang akan dijelaskan oleh Meli. Pertama, bisa dengan membangun kesadaran bahwa malaikat selalu mencatat perkataan, mengingat dosa ancaman Allah terhadap pelaku ghibah dan namimah, selalu bersikap husnuzon, memilih lingkungan pertemanan yang positif, menjaga lisan dan berbicara dengan baik. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aku boleh. Mengapa orang selalu melakukan ghibah? Yang lain? Apa akibat terhadap hubungan pertemanan di sekolah? Ada lagi? Bagaimana sikap kita ketika ada teman yang ngajak untuk bergosip? Ada lagi? Bagaimana cara menjaga kebiasaan menjaga lisan? Kami tampung dulu pertanyaan dari kalian. Mohon luangkan waktu untuk kami diskusikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kami untuk diskusi. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa orang suka melakukan ghibah. Jawabannya akan diberikan oleh Meli. Karena orang itu tidak bisa menjaga lidahnya, bisa jadi ikut-ikutan teman, dan orang itu tidak ingat bahwa ghibah itu adalah dosa yang besar. Gimana, puas? Puas. Dan kami akan menjawab nomor 2, apa akibat ghibah terhadap hubungan pertemanan di sekolah, yaitu akan merusak pertemanan di sekolah, keharmonisan di kelas akan berbeda, jadi tidak akan harmonis seperti biasa, dan akan menghilangkan pertemanan, jadi pertemanannya bakal berubah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana seharusnya sikap kita ketika ada teman yang mengajak bergosip. Itu akan dijawab oleh Elsa. Yaitu dengan cara menolaknya dengan sopan dan menasihati temannya agar tidak membicarakan orang lain. Nomor 4 yaitu bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan menjaga lisan, yang akan dijawab oleh Sri. Untuk menumbuhkan kebiasaan menjaga lisan bisa dengan cara membiasakan berkata baik atau lebih baik diam, lalu menyadari bahwa setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan dan berkumpul di lingkungan-lingkungan yang positif. Bagaimana, puas dengan jawabannya? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dikasih apa? Dikasih WK.
hasil diskusinya. Oke. Ada lagi? Oke, jadi sudah sangat jelas ya apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Berikut juga Ibu sudah sampaikan bahwa ghibah dan namimah ini sangatlah berbahaya, sangatlah merugikan orang lain, sampai bisa menciptakan permusuhan dan persaudaraan. Makanya Ibu tadi katakan bahwa lidah itu lebih tajam dari artinya bisa sampai membunuh karakter orang lain. Kita simpulkannya dari pembahasan materi ini. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, gimana kesimpulannya yang matang ya? Kesimpulan yang saya dapat dari materi yang telah Ibu sampaikan, ghibah adalah membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya, meskipun hal itu benar adanya. Sedangkan namimah adalah mengadu domba atau menyebarkan perkataan orang lain agar menimbulkan permusuhan dan kebencian. Lalu, kedua perbuatan ini dilarang keras dalam Islam karena dapat merusak hubungan persaudaraan, menimbulkan permusuhan, dan menandai kehormatan orang lain. Untuk menghindari ghibah dan namimah, seorang muslim hendaknya menjaga lisan dari media sosialnya, berpikir sebelum berbicara, mengisi waktu dengan hal-hal positif, dan membiasakan berkata baik atau diam. Seorang muslim sejati adalah yang menjaga kehormatan saudaranya, memaafkan kesalahan orang lain, dan berusaha menciptakan suasana damai dalam pergaulannya. Oke, terima kasih ya kepada Sri yang sudah menyimpulkan dengan sangat baik. Terima kasih kita. Sekarang kita refleksi ya dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Silahkan kalian buat refleksi dari materi ini dan buatlah komitmen terhadap diri kamu yang sudah tertera pertanyaannya itu di materi yang sudah Ibu sampaikan. Sudah seperti itu? Sudah. Ya, sudah ya. Jadi untuk temuan materi ini aku cukupkan sekian. Ada tugas untuk kalian karena kalian juga di sini pasti tentunya suka menggunakan medsos dan ghibah dan namimah itu juga pasti ada dalam dunia nyata dan dunia maya. Nah, jadi tugas dari Ibu, kalian buatlah poster ya, mau dari Canva mangga, mau dibuat dari karton juga mangga. Kampanyekan di poster tersebut dengan kata-kata ataupun kalimat stop ghibah dan namimah. Itu ya tugasnya, buat poster stop ghibah dan namimah. Anak-anak silakan tutup bukunya. Mari kita berdoa. Siap. Sudah belajar, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.